Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Zazen Aridias dengan NIM K43181069 untuk mata kuliah Deep Learning for Biology. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek game saya yang berjudul Labyrinth of Protozoa sebagai media pembelajaran berbasis game edukasi. Baik. Nah, selanjutnya adalah komponen pembelajaran. Nah, untuk kompetensi dasar yang saya ambil di sini ada KD 3.6, yaitu mengelompokkan provista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Untuk indikator pencapaian kompetensi ada 3.6.2 dan 3.6.3, yaitu mengelompokkan provista mirip hewan berdasarkan alat gerak dan menjelaskan karakteristik provista mirip hewan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran 3.6.2 adalah peserta didik dapat mengelompokkan provista mirip hewan berdasarkan alat gerak dengan benar. Kemudian 3.6.3, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik provista mirip hewan dengan benar. Untuk materi pembelajarannya di sini ada yang pertama, pengertian dan ciri-ciri provista secara umum, pengertian provista mirip hewan atau protozoa, dan pengelompokan provista mirip hewan berdasarkan alat gerak, dan yang terakhir karakteristik provista mirip hewan. Nah, untuk demonstrasi permainan atau untuk cara bermainnya, yang pertama peserta didik bisa mengakses melalui Google Chrome karena game yang saya kembangkan ini bisa dimainkan melalui website resminya yaitu di scratch.mit.edu. Nah, untuk link tersebut bisa langsung diklik, kemudian kalian akan diarahkan untuk masuk ke website Scratch-nya dan bisa langsung memainkan game. Di dalamnya sudah ada instruksi. Nah, yang kedua di sini ada menu gameplay. Di dalam permainan saya itu ada 3 menu, yaitu gameplay, material, sama post-test. Untuk menu gameplay ini, peserta didik akan diajak untuk menemukan rute dalam suatu labirin dengan beberapa kejadian scoring. Nah, kejadian di sini maksudnya di dalam labirin tersebut saya mencantumkan beberapa variabel seperti karakter potion yang berisi alkohol 100% untuk membunuh bakteri, kemudian karakter H2O atau air yang dapat meningkatkan lokomosi bakteria, kemudian ada karakter sun, matahari, yang dapat memberikan energi berlebih berupa ATP. Kemudian untuk ketika si karakter ini mendapatkan bertemu dengan karakter sun dengan H2O, maka akan mendapatkan 2 poin. Kemudian ketika dia bertemu dengan racun atau poison, akan mendapatkan poin -1, gitu. Kemudian di dalam menu kedua yaitu menu material. Nah, menu ini berisi materi pembelajaran kayak ada ciri-ciri provista secara umum, protozoa, kemudian ada ciri-ciri yang di dalam kelas protozoa itu kan ada 4, ada Rhizopoda, ada Ciliata, Flagellata, sama Sporozoa. Dan di situ dijelaskan juga ada di menu material. Kemudian diharapkan setelah peserta didik membaca materi yang ada di menu material, peserta didik juga dapat mengakses post-test. Nah, post-test ini merupakan menu ketiga, yang mana digunakan sebagai evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan 10 soal esai pendek. Nah, di sini untuk game engine yang saya gunakan adalah Scratch. Scratch ini merupakan game engine dengan coding yang cukup lumayan bisa dipahami. Untuk alasan saya beralih dari game engine yang tadinya RPG Maker untuk presentasi sebelumnya ke Scratch karena RPG Maker menurut saya kurang dapat dikuasai karena komponennya terlalu banyak dan sangat sulit dipahami, sehingga saya menemukan suatu game engine ini yang namanya Scratch. Nah, ini lebih bisa kayak dikelola dan lebih mudah dipahami gitu. Nah, untuk di game engine Scratch ini ada beberapa menu seperti motion, look, sound, events, control, setting, ada operation, variables, dan my blocks. Nah, di situ ketika kita ingin membuat suatu kejadian, maka kita bisa mengandalkan kode-kode yang ada di sini. Jadi kayak codingnya itu berupa puzzle seperti itu.
Nah, kemudian di sini ada website. Jadi ketika nanti kalian ngeklik scratch.mit.edu/project/549110121 yang sudah saya cantumkan di awal slide, itu kalian akan diteruskan ke website resminya scratch.mit ini. Nah, kalian akan menemukan halaman seperti ini yang berisi proyek saya yang berjudul Labyrinth of Protozoa. Di situ kalian cara memainkannya sudah ada instruksinya, sudah ada catatan dan juga guide. Untuk instruksinya ketika bendera hijau diklik, kemudian ditunggu, terus nanti kalian bisa langsung ngeklik menu yang kalian inginkan. Kemudian game learning ini hanya bisa dimainkan lewat PC karena di dalam kejadian untuk bermain game labirin itu saya hanya karakter itu hanya bisa dijalankan dengan tombol panah atas, panah bawah, panah kanan, dan panah kiri. Sementara ketika saya coba ke Android, itu tidak bisa untuk digerakkan. Tapi untuk post-testnya bisa sih sebenarnya di game, di gadget atau di Android gitu. Tapi lebih efektif untuk langsung saja ke website dan menggunakan PC. Gitu. Nah, kemudian di sini yang pertama ada page menu. Nah, di page menu ini kalian akan dihadapkan pada 3 menu utama, yaitu play game, material, dan post-test. Kemudian ketika kalian mengeklik play game, akan muncul, sebelum game arena ini, akan muncul halaman percakapan antara Euglena viridis dan Amoeba proteus, yang mana si Amoeba proteus ini sebenarnya kayak penduduk asli di Protista home base gitu. Jadi kayak ada lingkungan khusus untuk penghuni Protista gitu. Kemudian si Euglena ini dia disambut kedatangannya oleh Amoeba, kemudian dia menceritakan kalau dia itu terpisah dengan keluarganya gitu. Nah terus kemudian si Amoeba ini bilang kayak, sebenarnya aku tuh tahu keluargamu ada di mana, tapi kamu harus melewati beberapa obstacles atau rintangan gitu. Jadi si Euglena ini setuju, Euglena viridis kemudian diarahkan ke game arena yang berupa labirin ini. Nah, di labirin ini kan nanti ini cara memainkannya setelah slide ini akan saya demonstrasikan langsung ke website-nya saja. Tapi untuk cara gambaran kasarnya tadi sudah saya sebutkan ada 3 komponen. Ada tiga obstacles ya di sini. Yang pertama ini ada yang botol warna hijau ini namanya potion. Nah, potion ini akan berisi alkohol 100% yang mana ketika si Euglena viridis ini nanti menyentuh botol potion ini, maka skornya akan di -1 karena potion ini membunuh bakteri gitu. Kemudian yang kedua ada H2O. Nah, H2O ini saya pilih karakter berupa kristal salju seperti ini. Nah, ketika si H2O ini menyentuh si Euglena, maka akan timbul feedback seperti ini. H2O, nutrisi mineral untuk meningkatkan osmosis. Nah, jadi ketika dia berhasil menyentuh H2O, maka poinnya akan bertambah 2 poin. Kemudian ketika si Euglena bertemu dengan sun atau matahari, maka responnya adalah sun, dan matahari itu memberikan energi berupa ATP. Jadi poinnya juga akan bertambah menjadi 2 poin seperti itu. Dan for your information, untuk ketiga hambatan ini, setelah si Euglena tadi kan sebelumnya ada percakapan sama Amoeba, kemudian lanjut ke ini kan game arena gitu. Nah, setelah di game arena langsung masuk ke game arena ini, nah ketiga obstacles ini tuh bergerak bebas gitu loh. Jadi ya kayak sebisa mungkin si Euglena harus menghindari potion dan mengejar H2O dan sun supaya dia mendapatkan skor yang paling banyak. The next, yang kedua ada menu materi. Nah, di menu materi ini ada materi seperti ini kayak di slide seperti biasa, dan di sini juga saya sediakan tombol next dan back. Back itu untuk kembali ke page menu, kalau next itu untuk lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kemudian untuk post test gambarannya seperti ini. Jadi nanti kalian akan mengerjakan 10 soal esai pendek dengan cara menjawabnya itu ada di kolom bawah yang di sini. Nah, jadi kalian nanti mengetikkan jawaban yang di kolom biru ini, kemudian kalian klik enter. Kalau
benar itu skornya akan 10, kalau salah skornya 0, dan nanti skor akhir ada di kanan atas. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari game yang saya kembangkan, itu kelebihannya yang pertama desain. Nah, laman game memiliki desain yang menarik untuk meningkatkan minat belajar siswa. Jadi, desain game ini sudah saya desain semenarik mungkin dan juga senyaman mungkin, dan tombolnya itu tidak membingungkan supaya nanti siswa ketika bermain dan belajar itu tidak ada gangguan yang fatal gitu ya, dan juga tetap bisa mendapatkan ilmu yang harus mereka dapatkan dan juga bermain game untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Kemudian kelebihan yang kedua itu ada kuis. Nah, di sini saya juga mendesain kuisnya itu berisi soal-soal yang berbobot dan sesuai dengan karya acuan. Jadi ada 10 soal yang mana tipe-tipe soalnya itu menjawab isian pendek, dan pastinya soalnya ya ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Kemudian kekurangannya yang pertama ada di level. Jadi di dalam permainan yang di menu play game itu belum ada tingkatan pada game karena keterbatasan creator. Jadi saya masih bingung untuk menambahkan level itu karena komponen di dalam codingnya itu benar-benar rumit ya untuk pemula. Jadi saya masih terbatas hanya bisa mencantumkan satu level di game arena, yaitu di labirin itu. Jadi mungkin untuk pengembangan selanjutnya bisa dikembangkan lagi level gamenya menjadi lebih sulit, atau obstacles-nya ditambah, atau mungkin kuisnya juga ada perubahan atau ditambah seperti itu. Kemudian kekurangan yang kedua ada di perangkat. Jadi akses game ini hanya bisa melalui laptop atau komputer dengan website yang sudah saya cantumkan linknya begitu. Nah, meskipun sebenarnya mudah sih langsung di websitenya karena sudah ada instruksi dan juga catatan dari saya sendiri, tapi saya juga sudah mengubah file dari hasil game ini menjadi HTML page. Jadi ketika kalian mengklik filenya HTML ini, maka akan langsung diantarkan ke Google, tapi bukan ke websitenya gitu. Jadi saya lebih merekomendasikan langsung ke websitenya aja sih, supaya lebih resmi dan mainnya juga lebih nyaman gitu. Oke, untuk presentasinya cukup sekian. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan proyek di laman websitenya langsung dan juga di game engine-nya. Untuk yang pertama ini ada di game engine-nya. Jadi game engine yang saya gunakan ini, saya mendownload aplikasi Scratch 3.23.1, yang dimana Scratch ini ada beberapa menu yang sudah saya jelaskan tadi, yang berupa coding. Codingnya itu ada motion atau gerakan, looks atau tampilan, sound atau ketika kita ingin mengisikan suara, events atau kejadian, look, sound, terus events atau kejadian. Jadi ketika ini diklik maka akan terjadi seperti apa, ketika backdrop berubah menjadi ini maka karakter akan bergerak kemana, itu ada di events atau kejadian atau kontrol. Nah, kontrol ini kayak mengontrol sesuatu yang ingin kita masukkan variabel-variabelnya. Ada ketika kita sudah mencantumkan selamanya, ada jika, terus jika iya, jika tidak, begitu dan seterusnya. Kemudian ada sensor. Sensor ini ketika kita ingin menggerakkan atau memberi perlakuan terhadap karakter. Nah, karakter ini berupa sprite ya di sini. Sprite. Sprite ini saya menggunakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 15. Ada 17 karakter yang saya gunakan di dalam game Labyrinth of Protozoa ini, di mana setiap karakter itu memiliki coding yang berbeda-beda. Jadi memang harus antara satu kode dengan kode karakter yang lain itu harus sinkron, karena kalau tidak maka akan terjadi tubrukan gitu. Nah, kemudian
Di sini saya juga ada backdrop. Backdrop itu untuk layar-layarnya. Nah, di sini ada beberapa backdrop yang saya gunakan untuk layar-layarnya. Ketika kita sampai pada page menu, ketika ada di backdrop kedua ada di Woods atau di hutan, kemudian ada di arena game, kemudian ada di materi, begitu ini beda semua gitu. Jadi di Classroom juga ini beda. Jadi ketika karakter diklik itu harapannya memasuki backdrop-backdrop yang berbeda dan memiliki kode-kode yang tersendiri, sehingga antara satu karakter dengan karakter lainnya di dalam satu backdrop dengan backdrop yang lainnya itu tidak saling bertubrukan begitu. Kemudian saya akan lanjut di websitenya ketika. Jadi ini ya, ini apa? Setelah ini gamenya sudah didesain fix dan juga sudah berjalan dengan bagus, maka kita akan menyimpannya di sini. Jadi harus di-save di komputer. Nah, nanti filenya itu berupa SB3 file. Di mana SB3 file ini hanya bisa dibuka melalui aplikasi Scratch dan websitenya Scratch gitu kalau kalian punya akun. Tapi kalau kalian ingin langsung bermain, juga saya sudah menyediakan di dalam websitenya di Scratch ini. Jadi untuk websitenya kalian bisa akses pada link yang sudah saya cantumkan di PPT tadi. Nah, nanti kalian akan dihantarkan pada halaman seperti ini. Nah, di halaman scratch.edu/project/bla ini, kalian akan menemukan halaman seperti ini. Nah, kemudian di sini juga sudah ada judul gamenya, Labyrinth of Protozoa, ada instruksi dan juga catatan dan kredit. Untuk instruksinya, klik bendera hijau, kemudian tunggu hingga lagu berhenti berputar. Lalu pilih menu yang kalian inginkan dan mainkan. Pemenang adalah kalian yang memiliki skor paling banyak dalam bermain maupun kuis. Jadi antara skor play game di game Arena Labyrinth sama di kuis itu berbeda. Untuk pemenang, untuk game dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok, tapi lebih disarankan untuk individu. Gitu. Kemudian ada beberapa catatan di sini. Untuk game learning ini hanya dapat dimainkan melalui laptop atau komputer dan tidak melalui aplikasi, melainkan langsung di website, karena sudah saya coba ubah dari HTML page ke aplikasi itu tidak bisa. Jadi rasanya seperti tadi karena ada kejadian yang mengharuskan penggunaan tombol panah atas, bawah, kanan, dan kiri. Sementara di game Android itu tidak bisa dimainkan meskipun di tab atas, bawah, kanan, kiri itu tetap karakternya tidak mau gerak atau tidak mau jalan seperti itu. Kita langsung saja. Oh iya, untuk menjawab soal kuis ada di jawaban kolom di bawah halaman itu. Langsung saja kita main game. Jadi kita ini ya diperbesar dulu. Kemudian diklik bendera hijau. Nah, akan berputar suara pengantar dari game ini. Tunggu sampai berhenti karena sebenarnya langsung diklik juga nggak apa-apa, tapi kalau langsung diklik itu suara yang di backdrop awal sama backdrop selanjutnya akan tabrakan gitu. Oke, jadi yang pertama ketika kalian mengeklik bendera hijau maka game akan dimulai. Jadi kalian akan langsung dihantarkan kepada page menu seperti ini. Game Learning Labyrinth of Protozoa. Kemudian klik our menu to know about this game. Happy learning everyone. Jadi di sini ada 3 menu game. Tadi ada play game, material, sama post test. Kita coba klik yang play game. Nah, di sini klik. Nah, ada suara pengantar juga. Di sini ada percakapan antara Amoeba Proteus dengan Euglena viridis, yang mana Euglena ini terpisah dengan keluarganya gitu. Terus si Amoeba tanya, aku bisa membantumu, bisakah kamu mendeskripsikan mereka? Terus si Euglena menjawab, dia Runisilver, bla 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 bla. Terus kayaknya si Amoeba ini tahu gitu, tapi kamu harus melewati beberapa rintangan gitu. Jadi ini nanti kalian menikmati percakapannya si Amoeba sama si Euglena, terus setelah itu langsung otomatis ke di game Arena Maze ini atau di labirin gitu. Nah, jadi ini untuk karakter
euglena itu ada di bagian bawah itu. Nah, ketika kita ingin gerakan, maka klik panah atas, maka euglena akan, nah itu kalau kena racun jadi begini ya, potion berisi alkohol 100%, kalau kena matahari memberikan ATP, jadi skornya tadi kalau kena potion -1, kena matahari jadi 2 gitu kan, jadi skornya sementara 1. Jadi di sini kalian harus mencari rute gitu. Nah, ketika si euglena ini menabrak dinding labirin, maka dia akan merespon ouch gitu. Ini tinggal kalian mau kemana gitu. Nah, ketika kena H2O juga, H2O, terus ada feedbacknya berupa nutrisi mineral untuk membantu mempermudah lokomosi bakteria gitu. Terus skornya bertambah jadi 2 gitu. Nah, kalau kena potion lagi, skornya kena -1. Dan kalian juga harus mencari rute ya, tetap mencari rute. Misal rutenya sudah kalian temukan, langsung saja gitu, ke sini. Nah, jadi ketika bertemu dengan obstacle atau ketika kita menyentuh obstacle itu akan berhenti selama 2 detik untuk si game engine-nya ini merespon berupa tadi ada percakapan kayak ada pop up berupa responnya seperti itu. Jadi akan berhenti sama 2 detik. Jadi jangan langsung di ini klik panahnya karena tidak akan mempan. Jadi ketika kita sudah bertemu, nah di sini dia sudah bertemu sama teman-temannya atau keluarganya gitu kan, maka akan ada respon selesainya. Terus finally we meet again Euglena gitu. Euglena-nya bertemu sama family-nya. Terus penjumlahan total skor. Nah, skornya itu di sini 2 gitu kan. Terus nanti peserta ini diharapkan screenshot layar supaya sebagai bukti untuk pembelajaran. Setelah jeda sekitar 5 detik, kalau kalian tidak ngeklik tombol back, maka dia akan otomatis kembali ke page menu atau menu utama gitu. Nah, setelah bermain game, kita juga bisa belajar di sini di menu material. Nah, untuk menu material, ini ada seperti ini. Ada dua menu lagi yang saya sediakan, yaitu next sama back gitu ya. Next untuk materi, selanjutnya back untuk kembali ke page menu. Jadi di sini yang pertama itu ada langsung di ciri-ciri Propista mirip hewan, berasal itu terus ada pengelompokannya, ada Sporozoa, Flagelata, Ciliata, Rhizopoda gitu ya. Coba kita klik next. Nah, di sini ada ciri-ciri Rhizopoda, nah, peserta didik di sini juga bisa sekalian mencatat nih apa yang ada di sini supaya menjadi bekal nanti belajar untuk post-test gitu. Selanjutnya juga ada ciri-ciri dari Ciliata. Untuk page selanjutnya ada ciri-ciri Flagelata, dan page yang terakhir itu ciri-ciri Sporozoa gitu. Ini sudah sampai di page terakhir, tapi untuk next ada tombol next di sini sebenarnya nggak terlalu berfungsi kalau untuk jika kita tidak ngeklik back atau next selama 5 detik maka akan kembali ke page menu gitu ya. Oke, kita lanjut ke post test. Tombol post test ini merupakan post test yang terakhir gitu. Nah, di sini akan ada percakapan dari si Sean ini, tutor biologi. Terus ditanya, what's your name gitu. Nah, kalian bisa mengisikannya di sini. Misal, oke, nama aku kan Zazan gitu kan. Langsung klik enter. Hey there, Zazan. Let's test your skill. Are you ready for the quiz? Jawab aja, ini terserah sih kalau kalian jawab ya pasti nanti lanjut ke percakapan selanjutnya meskipun kalian jawab ya atau tidak. Tapi ya diharapkan siap ya, yes gitu. Oke, soal yang pertama itu tentang jadi kayak gini, mikroorganisme eukarita bukan hewan, semua disebut gitu. Kita bisa jawab di sini Protista gitu ya. Nah, untuk mekanisme menjawab di sini saya sediakan untuk kesalahannya itu hanya ada di huruf kapital di depan. Misal Protista, kalian jawab P besar atau P kecil itu masih benar. Tapi kalau udah tipe satu huruf aja, kalian udah salah gitu dan skornya 0. Kita coba dulu Protista, pakai P-nya yang besar.
Oke, jawabannya benar. Terus dapat skor 10 gitu. Kalau salah, misal Protista mirip-miripan dikenal juga sebagai kan harusnya protozoa gitu kan. Misal kita jawab animalia gitu ya. Nah, salah, skornya 0 gitu. Terus dan soal-soal selanjutnya, misalnya ini aku beberapa nanti bla 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 jenis disebut kami sumber beberapa jenis kami senjata. Nomor senjata merupakan alat gerak lokal. Misal, aduh Pak Bau nih, namun jawabnya asal aja gitu ya. Oh, skornya salah 0 gitu. Terus alat gerak flagel itu berarti flagellata gitu ya. Benar. Terus salah satu contoh kelompok flagellata yang menyebabkan penyakit tidur. Ini harusnya sih Trypanosoma gambiaceae gitu, dan penulisannya harus benar ya. Trypanosoma gambiaceae. Untuk T-nya besar dan gambiaceae-nya kecil dan nggak boleh ada tipe warna. Kalau sekali tipe, ya udah salah karena ini kan memang asing dan sudah saya set juga di game engine, tidak ada ampunan untuk apa kalau ini penulisannya salah gitu juga sama. Kalau benar ya udah 10 gitu. Jadi 10 soal, per soalnya 10, jadi total poinnya itu ada 100 gitu. Nomor 10 zam memiliki karakteristik tidak memiliki bla gitu. Misal, aduh nggak tahu nih jawab asal, udah 0 gitu. Selanjutnya bla 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 medium vivax plus medium vivax itu sporozoa. Kemudian benar atau salah? Salah nggak sih? Ya. Nah, oke, udah selesai. Let's count your points. Mari menghitung poin kalian. Nah, poinnya itu 60. Nah, atas kan. Oke, udah selesai gitu. Nah, nanti kalau udah selesai kalian bisa klik tombol back. Kalau enggak, nunggu aja di sini. Nanti akan diarahkan ke page menu. Oke, jadi seperti itu. Nanti juga di sini. Nah, ketika kita di minimize, nah akan kembali ke websitenya seperti ini kan. Nah, misal nanti peserta didik ada komentar atau ada pertanyaan tentang ini kenapa kok macet, ini kenapa kok jawabannya seperti ini. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan di sini dan bisa di-post karena ini sudah langsung akan masuk ke akun aku. Jadi akun aku namanya Blue Sky 1711 gitu kan. Oke, jadi untuk demonstrasi gamenya seperti itu. Saya kira cukup untuk presentasi dan demonstrasi game learning Labyrinth of Protozoa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.